Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Halo Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Kembali lagi bertemu dengan saya, Niputu Erinawati. Saya adalah CGP dari SMP Negeri 1 Tabanan, Bali. Kali ini kembali lagi kita bertemu dalam kegiatan koneksi antar materi yang saya beri judul hari ini adalah A Meaningful Talking in the Way of Coaching. Ya benar, kita akan berbicara tentang modul 2.3 yaitu yang bertemakan coaching. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi tentang coaching, jadi kita perlu tahu lagi dasar-dasar apa sih itu coaching. Jadi coaching itu adalah sebuah kegiatan atau proses yang terjadi antara dua pihak, yaitu coach dengan coachee. Jadi coach itu adalah orang yang nanti akan membantu menstimulasi seorang coachee sehingga si sang coachee itu akhirnya berhasil menemukan solusi sendiri tentang permasalahan yang dihadapi. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan coaching itu. Yang pertama adalah bahwa coaching itu adalah hubungan kemitraan yang setara. Maksudnya kemitraan yang setara ini adalah bahwa antara si coach dengan si coachee tidak ada hubungan lebih ahli atau tidak ada hubungan atasan dan bawahan, tetapi antara coachee itu adalah akan terbangun hubungan yang setara seperti curhat orang yang seperti pendengar dan orang yang bercerita. Nah, seperti itu. Kemudian hubungan yang setara, kemitraan yang setara ini dibangun dari awal melalui proses penyamaan persepsi, penyamaan kata kunci, kemudian penyamaan bahasa tubuh, termasuk posisi badan seorang coach dengan seorang coachee. Kemudian yang kedua, coaching itu adalah kegiatan yang memberdayakan. Memberdayakan di sini maksudnya adalah bahwa seorang coach itu akan memberikan inspirasi kepada seorang coachee sehingga dia akan mampu menemukan sendiri solusi untuk permasalahannya, di mana sang coach itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menstimulasi kemampuan seorang coachee sehingga akhirnya solusi itu muncul sendiri dari coachee. Yang ketiga adalah optimalisasi. Jadi optimalisasi ini adalah si coach akan memastikan bahwa solusi yang sudah ditemukan sendiri oleh coachee itu akan dapat diterapkan dengan baik di dunia nyata untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Oke, selanjutnya setelah melihat paparan tentang apa itu coaching, jadi kita akan melihat sekarang untuk kaitannya dengan sekolah, apa sih peran coach buat sekolah? Jadi yang pertama bagi siswa, peran yang pertama adalah sebagai tempat berbagi masalah. Jadi proses coaching itu akan menjadi sarana buat siswa untuk menumpahkan atau membagikan masalah yang mereka hadapi. Karena proses coaching ini dibuat atau didesain sedemikian rupa yang membuat coachee merasa nyaman. Jadi tempat ini akan proses coaching ini akan membuat mereka mengungkapkan segala permasalahan yang mereka miliki. Banyak sekali siswa yang tidak bisa mengungkapkan permasalahan, tidak merasa punya masalah, tetapi proses coaching ini akan menggali sedemikian rupa sehingga anak-anak akhirnya mengetahui mereka punya masalah, kemudian menemukan sendiri solusi yang ada pada diri mereka. Yang kedua adalah mengaktifasi kerja otak. Karena proses coaching ini dibuat sedemikian rupa dengan ajuan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulasi, maka otak akan dibiasakan untuk bekerja dan menganalisis, tidak langsung disuapi dengan solusi, tetapi otak itu akan terbiasa untuk bekerja. Nah, ini adalah salah satu ciri dari pembelajaran HOTS atau pembelajaran tingkat tinggi, di mana anak tidak disediakan dengan solusi, tetapi difasilitasi untuk menemukan solusi sendiri.
Kemudian yang ketiga adalah bahwa coaching ini akan membantu siswa menggali potensi yang mereka miliki lewat pertanyaan-pertanyaan penuntut. Jadi siswa akhirnya sadar bahwa mereka sebenarnya sudah mampu melakukan sesuatu. Kemudian yang keempat, itu yang terakhir adalah memaksimalkan proses belajar dan hasil belajar. Ketika permasalahan sudah teratasi, ketika otak sudah terbiasa bekerja dan menganalisis, ketika kita sudah mengetahui kemampuan yang kita memiliki, bahwa saya sangat yakin bahwa proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan jauh lebih baik sehingga hasil belajar juga akan jauh lebih baik. Nah, kemudian peran coach buat sekolah, terutama bagi guru dan bagi tenaga pendidikan. Jadi yang pertama adalah mengatasi permasalahan di kelas. Sering kita sebagai seorang guru merasa kebingungan bagaimana mengatasi sebuah permasalahan yang terjadi di kelas. Nah, proses coaching ini akan sangat membantu sehingga ketika si anak sudah melakukan coach atau coaching dengan gurunya, jadi di sana permasalahan akan terungkap. Kemudian yang kedua adalah membantu sesama guru. Coaching ini akan merupakan proses kegiatan yang saling membantu karena pelaku dalam coaching ini bisa siapa saja, bisa antara guru dengan guru atau guru dengan kepala sekolah, guru dengan siswa atau staf dengan staf atau guru dengan staf. Nah, itu bisa dilakukan oleh siapa saja karena itu hubungannya yang dibangun di sana adalah hubungan yang setara sehingga akan terjadi kenyamanan. Jadi antara guru sesama guru dan warga sekolah bisa saling membantu. Kemudian yang ketiga adalah menjaga hubungan komunikasi yang baik. Saya tadi sempat mengatakan bahwa hubungan dalam kegiatan coaching itu adalah hubungan yang setara, tidak ada ahli, tidak ada bawahan. Jadi di sana ada saling menghargai, saling menghormati, sehingga di sana tidak terjadi ada intimidasi atau tekanan. Jadi di sana proses penyelesaian masalahnya tidak akan merusak hubungan antara coach dengan coachee. Nah, ketika semua sudah teratasi permasalahan, kemudian ada kegiatan saling membantu dan hubungan terjaga dengan baik, maka imbasnya buat sekolah adalah akan terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman baik itu buat siswa maupun bagi guru, kepala sekolah, staf, dan tenaga kependidikan, artinya untuk seluruh warga sekolah. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya tadi mengatakan bahwa proses coaching itu dilakukan dengan didominasi oleh pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan seperti apa yang dapat diajukan oleh coach? Yang pertama adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini memungkinkan siswa untuk menjawab dari berbagai sudut pandang. Bisa dimulai dengan kata tanya apa, mengapa, jelaskan, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang berfokus pada tujuan. Pertanyaan yang berfokus pada tujuan ini akan membantu siswa untuk mengingat kembali apa tujuan yang mereka harapkan dalam mempelajari sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, pertanyaan seperti itu contohnya adalah apa hasil akhir yang diharapkan atau apa yang dapat membantu kamu mencapai target. Nah, kemudian yang ketiga adalah pertanyaan reflektif. Seperti namanya, reflektif ini akan membantu siswa untuk merefleksi atau menganalisis apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang sudah mereka dapatkan dari proses yang sudah mereka lakukan. Contoh pertanyaannya adalah, dari proses yang sudah dilakukan, apa saja hasil yang telah dicapai? Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 4, pertanyaan eksplorasi, mengeksplor. Jadi ketika coachee sudah menemukan solusi, jadi kita bisa eksplor lagi sehingga ketika solusi pertama tidak bisa terlaksana, akan ada lagi solusi kedua atau coachee akan merasa siap dengan segala tanggung jawab yang harus dibebankan kepada coachee. Contohnya adalah apa yang akan kamu lakukan seandainya orang tuamu tidak setuju dengan keputusanmu. Yang kelima adalah pertanyaan yang mengukur pemahaman. Nah, contohnya adalah apa yang sudah kamu pahami sejauh ini tentang topik ini. Kemudian yang keenam adalah pertanyaan aksi.
pertanyaan aksi itu akan mendorong siswa untuk segera melakukan solusi atau merealisasikan solusi yang sudah mereka temukan sendiri. Contohnya adalah, apa yang akan kamu lakukan saat ini? Atau siapa yang akan membantu kamu untuk melakukan rencana? Nah, seperti itu kita lanjutkan. Nah, setelah melihat paparan tentang coaching, kemudian segala pertanyaan yang diajukan, nah sekarang kita akan melihat hubungan antara coaching, berdiferensiasi, dan sosial emosional yang merupakan bagian dari modul 2 dengan pembelajaran berpihak pada murid. Jadi yang saya temukan adalah bahwa proses coaching ini akan sangat berperan penting dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran sosial emosional. Kenapa? Karena segala permasalahan yang terjadi di sosial emosional ataupun di berdiferensiasi akan bisa dipecahkan atau dicari jalan keluarnya melalui proses coaching. Nah, untuk berdiferensiasi dan sosial emosional ini adalah bagian dari kegiatan pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi, segala kegiatan baik itu coaching, berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional adalah kegiatan yang tujuannya untuk untuk melakukan sesuatu untuk anak atau melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak, karena semua itu dilakukan untuk kepentingan anak. Jadi sekali lagi, coaching ini sangat berperan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan berdiferensiasi dan juga dalam kegiatan pembelajaran sosial emosional. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam seluruh modul, dalam modul 1 dan modul 2, dan mulai dari filosofi KHD, peran nilai guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, ternyata coaching itu berperan dalam semua bagian modul. Yang pertama di filosofi KHD tersebut, di sana sendiri ada kegiatan berpihak kepada anak. Jadi coaching itu memang dibuat untuk kepentingan anak, untuk anak yang bermasalah, itu salah satunya. Kemudian pada peran nilai guru penggerak, kita sendiri tahu bahwa salah satu bagian dari peran guru penggerak itu adalah sebagai coach, menjadi coach buat rekan. Jadi di sana secara langsung bahwa coaching itu sudah dimulai dari modul 1.2 yaitu peran nilai guru penggerak. Kemudian untuk visi guru penggerak, coaching ini juga akan sangat membantu permasalahan-permasalahan yang muncul baik itu dalam penyusunan visi maupun dalam pelaksanaan visi. Nah, untuk budaya positif sangat jelas hubungannya, karena coaching itu adalah salah satu kegiatan budaya positif di sekolah. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa baik itu pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran sosial emosional, segala permasalahan yang terjadi di sini dapat dicari solusinya dalam proses coaching. Nah, itu yang saya bisa jelaskan tentang coaching, kemudian hubungannya dengan antar modul dalam modul 2 dan kemudian juga dengan modul-modul yang sudah dipelajari sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi sebagai akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa kita harus memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, baik itu guru, siswa, dengan cara coaching. Maximize what you have inside by coaching. Terima kasih banyak. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Rahayu.